benda atau punya uang gitu, punya harta benda di rumahnya, tetapi dia juga tidak memiliki pekerjaan. Jadi yang betul nggak ada uang, nggak ada penghasilan masuk. Tapi kalau misalnya miskin, miskin itu adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi dia nggak punya pekerjaan. Kayak dia punya untuk mencukupi diri sendiri masih bisa, tapi dia nggak punya pemasukan, tetapi uangnya dikit saja, itu dikatakan miskin. Tapi kalau fakir itu nggak punya keduanya, antara harta benda dan juga tidak memiliki pekerjaan. Terus golongan yang ketiga, tadi selain dari fakir dan miskin itu ada amil. Nah, coba siapa yang tahu amil? Nggak tahu. Jadi dijelaskan ya, amil itu adalah orang yang menyusun atau mengatur zakat. Kayak misalnya kita di masjid-masjid tuh ada kan yang menerima zakat. Nah, kayak yang bagian apa namanya membantu baca doa, kemudian yang menerima uangnya ataupun berasnya itu namanya amil. Terus selanjutnya ada mualaf. Nah, mualaf siapa yang tahu mualaf? Tahu arti mualaf? Orang yang agama lain yang masuk ke Islam. Jadi, nah itu juga dimasukin ke yang berhak yang menerima zakat. Nah, kemudian ada budak. Nah, budak itu adalah pembantu pada zaman dahulu kan ada itu namanya budak, yaitu yang dibutuhkan untuk dimerdekakan. Jadi di situ dia berhak menerima zakat gitu. Terus selanjutnya ada garim, orang yang punya utang. Nah, itu termasuk adalah orang garim namanya. Kemudian ada fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, terus di sini kita memasuki tentang macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ya. Nah, macam-macam zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah. Ada zakat mal. Nah, jadi ibu menjelaskan di sini ya. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang dimana dilakukan 1 tahun sekali. Di bulan apa kira-kira? Di bulan Ramadan. Nah, itu dilakukannya zakat fitrah. Nah, fitrah itu apa? Bersih atau suci.
sini Ibu akan menjelaskan tentang syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi yang pertama itu ada harta tersebut tuh harus didapatkan dari cara yang baik. Jadi kerjaannya, jadi uang yang dizakati itu tidak boleh dari hasil seperti yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya uangnya tuh dari mencuri. Nah kan itu kan otomatis uangnya tuh dari hal-hal yang pekerjaannya adalah haram yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Jadi di sini harta ini harus didapat dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ada harta tersebut itu berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya seperti harta itu contohnya seperti pekerjaan pedagang. Nah itu kan pasti kalau misalnya pedagang itu kan dari sebuah modal kemudian dianukan ke pasti akan mendapatkan tentang keuntungan. Nah jadi di sini harta yang didapatkan atau harta yang didapatkan itu dari sesuatu hal yang pekerjaannya itu bisa berkembang, contohnya seperti pedagang itu tadi. Kemudian hartanya itu hak milik penuh dari orang yang berzakat itu. Misalnya dia tuh hartanya itu tidak boleh dari hasil uang seperti pinjam, kemudian milik hak orang lain, itu tidak boleh. Jadi harta yang diberikan itu hak milik sendiri, hak milik yang berzakat. Kemudian ada sudah mencapai 1 tahun kepemilikan, kemudian sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Jadi contohnya seperti kita kan zakat ini adalah memberi harta sebagian ya. Jadi kita ini uangnya itu cukup untuk menghidupi diri sendiri. Jadi zakat yang diberikan itu adalah harta yang kelebihannya. Contohnya seperti itu. Di sini Ibu saya akan menjelaskan tentang identifikasi undang-undang zakat. Nah, ini menurut perundang-undangan ya. Jadi dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di pasal 2, di situ pengelolaan zakat yang berasaskan di dalamnya itu ada dalam pengelolaan zakat itu harus melihat juga atau dalam menangani zakat itu harus melihat dari aturan syariat Islam. Nah, terus kemudian yang kedua ada orang yang mengelola zakat ini itu harus amanah. Nah, ketika orang berzakat itu pasti akan memberi kepercayaan kepada orang yang menerima mengatur tentang zakatnya. Jadi di sini ketentuan di perundang-undangan itu orang yang mengelola zakat itu harus amanah. Kemudian yang ketiga ada kemanfaatan. Jadi zakatnya itu dimanfaatkan untuk orang-orang dalam golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat keadilan. Nah, di sini kan itu kan dalam Islam pun sudah tertera tentang orang-orang atau golongan-golongan yang menerima zakat. Jadi di sini harus mengikuti dengan aturan-aturan yang terdapat di syariat Islam seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal. Jadi yang menerima itu tidak sembarangan ya, dan semua itu adil sesuai dengan takarannya. Contohnya seperti kalau beras itu 2, kilogram. Nah, begitu juga dengan semua yang menerima beras itu semua sama rata. Jadi semua menegakkan kepada keadilan dalam pembagiannya. Kemudian itu dalam pengelolaan zakat itu juga memastikan sesuai dengan kepastian hukum. Nah, kemudian yang keenam ada terintegrasi. Kemudian melihat dari akuntabilitas. Kemudian Ibu jelaskan tentang hikmah dari zakat. Kemudian yang pertama, hikmahnya apa ini?
berbagai musibah. Kan kita tahu ya, harta yang diberikan oleh Allah itu adalah bukan harta untuk kita sendiri kan? Ada juga harta untuk orang lain. Nah, jadi di sini kita untuk menjaga dari harta yang diberikan itu dengan berzakah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menegakkan kemaslahatan umum. Jadi kan dengan harta kan semua kan jadi dimudahkan kan. Kayak orang yang nggak punya uang itu dengan zakat kita dia akan menjadi lebih tenang dengan kebutuhan ekonominya. Kemudian juga orang yang punya utang dia dengan zakat dia terpenuhi untuk menutupi hutangnya. Kemudian untuk hikmah itu aja ya. Iya Bu. Nah, kan kemudian kita Ibu suruh anak-anak untuk kerjakan soal di buku paket di halaman 50 ya. Dikerjakan. Ya, 50 sudah sampai mana tugasnya? Sudah selesai Bu. Oh iya, nanti dikumpul ya kalau sudah ya. Asal masih nomor 2. Belum Bu. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya, habis itu kumpul ya. Karena kita sudah selesai ya, waktunya sudah habis ya. Semuanya kumpul. Habis itu kita baca doa. Oh iya, Rizky. Oke, Ibu kasih pekerjaan di rumah ya. Kalian nanti ini 3 orang dibikin kerjakan bareng-bareng dan judulnya tentang pengelolaan zakat. Nah, jadi kalian nanti cari ya materinya ya. Nanti bisa dijelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama kita membacakan doa, baca surah Al-Asr. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makasih anak-anak ya sudah ngikutin materi hari ini. Ibu selesaikan dari sini. Mohon maaf bila ada salah dari kata-kata Ibu yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.